Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana sha'imina wa li rasulihi muttabi'ina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya. Nikmat terkecil sampai nikmat terbesar yang kita rasakan, kita masih diberikan keteguhan iman, keistiqomahan di dalam Islam, dan kita masih diberikan taufik, hidayah, inayah untuk senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan segenap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-23. Ini maknanya ada sekitar 6 sampai 7 hari lagi ya untuk menghabiskan atau menyelesaikan usaha kita, kesungguhan kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui dari tahun ke tahun ini sudah dikabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang inti dari Ramadan kita adalah bukan di awal, bukan di tengah, tapi Nabi mengabarkan kepada kita di akhirnya, yaitu kita diserukan oleh Nabi untuk bersama-sama berjuang mendapatkan keberkahan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang insya Allah kita akan kaji bersama-sama pada siang ini. Saya ingin menyampaikan dan membahas bersama-sama dari kitab Nuzahatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Ini karangan dari Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Abdissalam bin Abdurrahman bin Uthman As-Safari Asy-Syafi'i. Tabarukan dengan apa yang dituliskan oleh pengarang kitab, kita akan sedikit membacakan naskah Arabnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li ustadina wa ustadi ustadina wa li masyayikhina ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila an qala faslun fi lailatul qadri wa bayani fadliha. Qala Allah ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr, يعني القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، فوضع في بيت العزة ثم نزل به جبريل مفرقا في 23 سنة، أوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخره واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قاله القرطبي. ورأيت في طبقات ابن السبكي عن الإمام أحمد بن إسماعيل القزويني أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذه الآية 7 أيام. قال الرافعي ومات الإمام أحمد المذكور بعد هذا الكلام ب7 أيام. ورأيت في شرح البخاري لابن أبي جمرة عن بعضهم أول ما نزل من القرآن اقرأ، وقال بعضهم المدثر، والجمع بينهما أن أول ما نزل من التنزيل اقرأ، وأول ما نزل من الأمر بالإنذار المدثر. فإن قيل كيف قال ثم قم فأنذر وما ذكر البشارة وهو صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، فالجواب
annal bisharata liman dakhala fil Islam wa waqtu nuzuli hadhihi surah lam yakun thamma man dakhala fil Islami wallahu a'lam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musannif rahimahullah mengatakan pasal tentang malam Al-Qadar atau malam Lailatul Qadar yang sering kita dengar dan penjelasan tentang fadilah keutamaannya. Pertama, musannif di sini mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'an, di malam Al-Qadar atau malam kemuliaan. Yaitu Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia, kemudian diletakkan di Baitul Izzah. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang kita tahu ini wahyunya kepada Nabi dari Allah melalui malaikat Jibril ini selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ini rentetan atau angsur-angsurannya. Adapun secara jumlah besar keseluruhannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan di malam Al-Qadar dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia kita. Dan ini menjadi alasan pertama ya kenapa Allah Subhanahu wa taala muliakan malam Lailatul Qadar, karena di malam tersebut Allah turunkan Al-Quran semuanya, yaitu 30 juz yang kita tahu. Kemudian kata musannif, yang pertama turun dari Al-Quran adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ayat yang terakhir adalah di surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, sampai akhir. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Kemudian kata musannif, aku melihat di dalam Tabaqat Imam Ibnu Subki dari Imam Ahmad bin Ismail Al-Qazwini bahwasanya Nabi hidup setelah ayat itu, ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, selama 7 hari saja. Kemudian Imam Ar-Rafi'i mengatakan Imam Ahmad yang disebutkan ini beliau agak sedikit nyeleneh. Kenapa? Karena sebagai tegurannya beliau diwafatkan oleh Allah 7 hari setelah ngomongnya ya. Jadi setelah beliau menyampaikan kepada umat, Nabi hidup 7 hari setelah ayat tersebut. Padahal bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu ini masih ikhtilaf ya. Sebagian ulama Quran mengatakan ayat terakhir yang turun kepada Nabi itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, sampai akhir. Nah, maka di sini ada sedikit yang namanya ikhtilaf, tapi dipastikan oleh Imam Ahmad Al-Qazwini ya, dan ini menjadi salah satu kekeliruan sehingga Allah tegur ya, beliau diwafatkan 7 hari setelah beliau ngomong tersebut. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan Imam Al-Qurtubi mengatakan kitab Taurat itu turun setelah berlalunya 6 kali Ramadan. Kemudian Injil turun setelah 13 kali Ramadan. Dan suhuf-suhufnya Ibrahim itu di awal-awalnya. Nah, maka di sini kitab Taurat turun ya setelah 6 hari ya berlalunya Ramadan. Karena bulan Ramadan ini Bapak yang dirahmati Allah, ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat terdahulu juga, bukan kepada kita saja. Hanya saja fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 70 kali dalam amalan fardu. Kemudian amalan sunnah Allah catatkan sebagai amalan fardu. Nah, ini hanya diberikan kepada kita saja sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ibnul Ammad mengatakan, dan bisa diambil dalil dengan ayat ini bahwasanya malam itu lebih utama daripada siang. Karena di sini disebutkan Lailatul Qadar, yaitu malam Al-Qadar, sehingga memang ketentuannya malam itu lebih baik daripada siang. Mungkin dengan berbagai
karakter-karakternya, keadaan-keadaan manusianya dan sebagainya. Sehingga untuk melakukan ketaatan ya dan untuk menurunkan berbagai kebaikan ini lebih cocok di malam hari ketimbang di siang hari, karena di siang hari ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu untuk sebagai kehidupan. Orang kerja itu rata-rata di siang hari, sehingga kalau diturunkan perintah, diturunkan janji-janji Allah di siang hari, tentu orang-orang pada sibuk semua. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, di sini juga disebutkan tentang fadilah malam Al-Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ini para alim ulama berselisih pendapat. Di antaranya ada beberapa sejarah yang akan disebutkan nanti. Di antaranya keutamaannya setidaknya jikalau kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar tersebut, kita akan mendapatkan kebaikan atau ibadah yang lebih baik daripada 83 tahun lebih 4 bulan. Saya pernah membaca di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan, Ihya Lailatul Qadar yukaffiru dzunubal umri. Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, ketaatan dan sebagainya itu bisa menggugurkan dosa kita seumur hidup. Pertanyaan kita, kok bisa itu? Maka para alim ulama memperinci, karena jatah umur umat akhir zaman, umat Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi, a'maru ummati baina sittin ila sab'in sana. Umur umatku itu jatahnya antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalau kita sedikit mengelak misalkan ya, tetangga saya hari ini tepat 80 tahun, enggak 70. Ada tetangga saya 90 tahun masih hidup, ada lagi yang 95 dan sebagainya. Bapak yang dirahmati Allah, kebenaran sabda Nabi SAW Allah buktikan, Allah jadikan fakta dari usia Nabi sendiri. Yang kita tahu Nabi wafatnya di usia berapa Pak? 63 menurut riwayat. Menurut riwayat yang lain 62. Ada riwayat yang menyebutkan 61. Yang masyhur adalah 63. Nah, 63 berarti lebih 60 kurang dari 70. Ini diantara bukti kebenaran sabda Nabi SAW. Sehingga kita pasrah saja. Adapun hari ini yang diberikan usia lebih dari 70 tahun, itu adalah hadiah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini diantara keberkahan doa baginda Rasul SAW, Allahumma tawil umri, ya. Nabi diantaranya berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, sehingga tidak salah kalau Imam Al-Ghazali mengatakan kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu bisa menghapuskan dosa seumur hidup, karena 1000 bulan itu ya kita genapinnya menjadi 83 lebih 4 bulan tahun ya, 83 tahun lebih 4 bulan. Maknanya kalau jatah kita ditakar oleh Nabi maksimal 70, berarti masih ada deposit 13 tahun lebih 4. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, Imam Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hendaklah seseorang berniat untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat, tasbih, zikir, baca Quran dan sebagainya. Harusnya niatnya itu di malam pertama bulan Muharram. Ya, dari malam Muharram kita harus niat. Supaya apa? Niatnya itu terus sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan, sehingga dengan niat baik kita tidak akan luput dari yang namanya Lailatul Qadar. Beda kalau kita, mungkin ada sebagian kita memilah dan memilih. Saya mau iktikafnya hanya di malam ganjil saja, karena ada yang kayak gitu. Saya mau di malam ke-25 saja gitu. Ternyata turun Lailatul Qadarnya di malam ke-23 misal, ya, sehingga kita tidak bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar yang sebenarnya. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wala yanalu fadlaha illa man atla'ahu Allah 'alaiha. Imam Nawawi mengatakan tidak akan ada seorang pun yang dapat menggapai fadilah malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Maknanya Bapak Ibu, kita ini perlu dan harus minta sama Allah agar kita ini dipilih oleh Allah Ta'ala mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, kita nggak bisa, oh saya banyak waktu, saya banyak teman dan sebagainya, nggak bisa. Ya, kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kebanyakan dari para mufassir mengatakan beramal di dalam malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada beramal di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Nah, ini diantara perbandingannya yang Allah jelaskan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya, jadi Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang memang tidak ada Lailatul Qadarnya. Baik, Imam Ka'ab Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan tentang sejarah, ya, tentang sejarah kemuliaan, keberkahan Lailatul Qadar ini kok diberikan kepada kita. Ka'ab Ahbar mengatakan pernah di kalangan Bani Israel ada seorang raja yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada raja yang soleh tersebut untuk bercita-cita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raja soleh tersebut mengatakan, seandainya saya ini bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta dan anak-anakku, ya, selama 1000 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada raja soleh tersebut 1000 anak, ya, 1000 anak. Nah, sehingga setiap bulan raja soleh tersebut menyiapkan anaknya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala memerangi orang-orang kafir, ya, memerangi orang-orang kafir. Maka setiap bulan anaknya ini mati syahid, ya, karena anaknya ada 1000 sehingga 1000 bulan. Sampai pada akhirnya raja soleh tersebut yang terjun setelah anaknya habis mati syahid, ya. Kemudian orang-orang di sekitarnya memperbincangkan tidak akan ada yang dapat menggapai, ya, kelebihan, keutamaan raja soleh tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat surat Al-Qadar. Kemudian pendapat yang lain, Imam Al-Waqidi mengatakan surat Al-Qadar ini adalah surat pertama yang turun di Madinah. Kemudian Imam Najmuddin An-Nasafi mengatakan turun di Mekah ini 85 surat. Yang pertama adalah Al-Fatihah dan yang terakhirnya adalah Wailun lil Mutaffifin. Dan yang turun di Madinah ada 29 surat. Yang pertamanya adalah Al-Baqarah, yang terakhirnya adalah Al-Maidah. Kemudian sejarah selanjutnya ini pendapat Imam Abu Bakar Al-Warraq. Pernah yaitu kerajaannya Nabi Sulaiman bertahan selama 500 bulan dan kerajaannya Dzulqarnain bertahan selama 500 bulan juga. Kalau ditambahkan menjadi 1000 bulan. Maka dijadikanlah amal di malam Al-Qadar ini lebih baik daripada kerajaan Nabi Sulaiman dan kerajaan Dzulqarnain, ya, karena sudah terlanjur, Pak, ya, disebutkan di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil bahwa umat terbaik itu adalah umat akhir zaman, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada kelebihan-kelebihan, ya, keutamaan-keutamaan yang pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, maka harus, ya, ada yang melebihi, gitu, ya, di umat akhir zaman. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, dan kata musannif rahimahullah, aku melihat di dalam kitab Raudul Afkar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah
memperbincangkan pada suatu hari ada 4 orang dari kalangan Bani Israel, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun, yang mereka semua ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap mata. Akhirnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kagum, ada gitu orang beribadah selama 80 tahun tidak bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap mata pun, ya. Mungkin hari ini kita bilang mustahil kayaknya, ya, karena kita puasa tapi kita juga tetap melakukan salah dan dosa juga gitu. Nah, ini ada di kalangan Bani Israel. Kemudian setelah Nabi menceritakan itu dan para sahabat merasa takjub, ya, atas kisah mereka, kemudian datanglah malaikat Jibril, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa surat Al-Qadar, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dan menjelaskan tentang surat tersebut. Adapun dalam penentuannya ini ada berselisih, ya. Maka yang paling banyak berpendapat ini jatuhnya di malam ke-27 Ramadan, ya. Kemudian disebutkan juga di sini, barang siapa yang sholat di malam tersebut sebanyak 4 rakaat, yang dia baca di rakaat pertama surat Al-Fatihah, kemudian At-Takatsur sekali, kemudian Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali, niscaya Allah akan mudahkan dia dalam sakaratul mautnya dan akan diangkat azab kuburnya. Kemudian akan diberikan 4 tiang dari cahaya, setiap tiangnya ada 1000 istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, riwayat yang paling kuat menurut saya adalah malam ke-21, ya, menurut Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pengarang kitab At-Tanbih mengatakan tidak bisa dipatok, ya, di 10 malam terakhir, tapi ini diingkari oleh Imam Ar-Rafi'i sebagai syekh fil madhhab Syafi'i. Dan kata musannif yang saya lihat dari pendapat pengarang kitab At-Tanbih, yaitu beliau mengatakan huruf Lailatul Qadar itu ada 9. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebanyak 3 kali, Lailatul Qadar, ya, sebanyak 3 kali. Maka 9 huruf Lailatul Qadar dikali 3 menjadi 27. Nah, ini diantara rincian pendapat pengarang kitab At-Tanbih. Kemudian ini pun dipendapatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan Imam Abdullah bin Abbas berhujjah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu 7 lapis, bumi 7 lapis, ya, kemudian laut juga 7, hari dalam sepekan ada 7, dan menciptakan kita sebagai manusia dari 7 unsur dan memberikan rezeki dari 7 sumber, ya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam beberapa surat, fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla, dan seterusnya. Ini diantara alasan-alasan para ulama-ulama salaf terdahulu di dalam menyikapi turunnya itu kapan, ya. Adapun kita tentu rangkul semuanya, ya, diantaranya hadis-hadis yang pernah kami temukan. Nabi SAW sabdakan, taharrau lailatal qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Ada riwayat ini menyebutkan, ya, iltamisuha fil wahid wa 20 wa thalith wa 20 wal khamis wa 20 wa sabi wal 20 wa tasi wal 20 wa min akhiri Ramadan. Ada hadis menyebutkan Nabi memerintahkan carilah Lailatul Qadar itu di malam ke-21, 23, 25, 27, 29 dan di malam terakhir. Maknanya malam lebaran. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebagian ulama mengatakan kalau ada hadis yang seperti ini maka kita gabungkan. Gabungkan seperti apa? Kita tetap sungguh-sungguh nyarinya setiap malam, tapi ketika bertemu dengan malam ganjil kita harus lebih meningkatkan tensi ibadah kita,
intensi kesungguhan kita, baik kita memperbanyak sholat sunnahnya ataupun baca Qur'annya atau zikir dan tasbihatnya atau doa-doa kita dan sebagainya, ya, sehingga tidak luput Lailatul Qadar dari pilihan kita, dari kesungguhan kita. Bapak yang dirahmati Allah, di sini ada faidah yang disebutkan. Yang pertama faidahnya, Allah Subhanahu wa taala menyerahkan ya kepada Nabi Nuh ya untuk memimpin dunia pada saat itu, dan yang kita tahu semua keturunan yang ada di alam jagat raya ini bersumber kepada 4 anaknya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, baik itu orang Arab ya, jenis Eropanya, jenis Asia dan sebagainya, semuanya bersumber kepada 4 anaknya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, sebagaimana yang kami temukan di dalam kitab Qasasun Nabiyyin karangan Imam Ibnu Katsir. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan ke atas kekufuran setelah Nabi Nuh ini berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun alias 950 tahun ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa keselamatan ya dari sungai Laut Merah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dan memberikan mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dan menyelamatkan dari kobaran apinya Raja Namrud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan warisan ya kepada nabi kita, yaitu berupa syafaat. Dan khusus Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam Lailatul Qadar, kemudian mewariskan kepada kita rahmat sebagai ganjarannya. Ini faidah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman di malam Lailatul Qadar, wahai Jibril yang suci, wahai Mikail yang senantiasa berzikir, wahai Israfil yang senantiasa ruku, pilihlah dari malaikat mana di antara mereka yang sangat memiliki rasa kasih sayang, dan datangilah orang-orang yang senantiasa berdosa. Kemudian setiap malaikat ini turun ya, turun setiap satu malaikat yang terpilih tadi, mereka membawa 70.000 dan masing-masing mereka membawa 4 bendera. Yang pertama adalah bendera pujian, yang kedua bendera ampunan, yang ketiga adalah bendera kedermawanan atau kemuliaan, yang keempat adalah bendera rahmat ya. Kemudian penduduk-penduduk langit akan mendengar sampai bidadari-bidadari yang ada di surga pun mendengar. Kemudian mereka mengatakan, wahai Ridwan, malam apa ini? Maka malaikat Ridwan menjawab, ini adalah malam penampilan ya, akan ditampilkan istri pasangan-pasangan kalian, kemudian akan diangkat hijab sampai bidadari-bidadari ini memandang siapa yang akan menjadi pasangannya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, ini adanya di malam Al-Qadar. Kemudian di sini juga disebutkan malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa bendera tadi akan mendatangi siapa saja di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan duduk, berbaring ataupun berdiri, dia zikir kepada Allah atau membaca Al-Quran dan sebagainya, yang berdiri sholat ya, ini akan disalami oleh malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara bukti Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan terlebih dahulu di dalam Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr ya, itu. Kemudian faedah yang ketiga, kata musannif rahimahullah, aku melihat di dalam kitab Uyunul Majalis khatarun ala qalbi Muhammad, yaitu ada satu bisikan ya di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berlakukan kepada umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabi kita, wahai Muhammad, ila kam tuqasi ghammal ummah la ukhrijuhum minad dunya hatta u'tiyahum darajatil anbiya fid dunya. Wahai Muhammad, sampai jarak mana, sampai kadar mana ya kegelisahan umat ini mencapai puncaknya, aku tidak akan mengeluarkan mereka dari dunia sampai aku memberikan kepada mereka derajat para nabi di dunia. Karena bahwasanya derajat para nabi ini adalah kedudukannya, turunnya malaikat kepada mereka membawa wahyu dan membawa salam dari aku. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika ummatuka, maka begitu juga umatmu wahai Muhammad, tanzilu alaihimul malaikatu lailatal qadr birrahmah wassalami minni. Begitu juga umatmu wahai Muhammad, malaikat akan turun kepada mereka di malam Al-Qadar dengan membawa rahmat dan salam dariku. Subhanallah. Ya, ini diantara kelebihan yang harus kita perjuangkan, ya, karena di dalam hadis yang lain, jangankan disalami oleh malaikat, tersentuh oleh sayap malaikat saja ini akan menyebabkan kita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Imam Ka'ab Ahbar rahimahullah mengatakan barang siapa yang membaca la ilaha illallah dengan ketulusan hatinya, membenarkan dengan hatinya apa yang dia ucapkan, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, di malam Lailatul Qadar sebanyak 3 kali saja, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dengan 1 la ilaha illallah dan akan menyelamatkan dia dari neraka dengan 1 la ilaha illallah dan akan memasukkan dia ke dalam surga dengan la ilaha illallah yang ketiga. Jadi 3 la ilaha yang kita baca, bagaimana dengan lebih daripada 3 kali lebih dari 3 la ilaha kita baca. Subhanallah. Bapak yang dirahmati Allah, faidah yang keempat kata musannif. Ini riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang baca inna anzalnahu fi lailatul qadr setelah salat Isya sebanyak 7 kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari segala bala bencana dan akan mendoakan dia kebaikan sebanyak 70.000 malaikat di surga. Dan barang siapa yang membacanya di hari Jumat sebelum sholat Jumat sebanyak 3 kali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatkan baginya pahala sesuai dengan jumlah orang yang sholat Jumat pada hari itu di seluruh dunia, ya. Kemudian wa taqaddama, dan telah lewat, ya, keutamaan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr setelah wudu, ya, ini di pembahasan sebelum-sebelumnya. Baik, kemudian dan barang siapa yang menuliskan surat Al-Qadar, ini di antara faidah, ya, surat Al-Qadar untuk seorang istri, seorang perempuan ma'uqatan, ya, yang memang susah, ya, dalam melahirkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di dalam melahirkannya. Ya, ini resep, ya, untuk kedepannya mungkin, atau hari ini ada dari kalangan bapak yang istrinya sedang hamil, ya, kemudian nanti di beberapa waktu ke depan akan melahirkan, dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, dituliskan kemudian diminumkan. Ini boleh, ya, menggunakan tintanya itu biasanya di dalam beberapa kitab disebutkan dari za'faron atau dari tinta yang memang terbuat, ya, dari bahan-bahan yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian dan barang siapa yang membaca Al-Qadar setelah sholat fardu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia cahaya di dalam kuburnya, cahaya
di dalam mizannya dan cahaya ketika melewati siratal mustaqim. Subhanallah. Faedah yang kelima, ini pengarang kitab mengatakan, qala muallifuhu rahimahullah, ra'aitu bi khattil wahid an Syekh Abil Hasan qala mundu balagtu ma fatatni ru'ya lailatul qadar. Beliau mengatakan, selama aku senantiasa melihat ya bi khattil walid, dengan tulisan ayahku dari Syekh Abul Hasan. Beliau mengatakan, sejak aku balik, aku tidak pernah tertinggal terlewat untuk melihat turunnya Lailatul Qadar. Fa in kana awal Ramadan al-Ahad fahiya fi 29. Jika awal Ramadan itu hari Ahad, maka jatuhnya itu di 29. Ya. Kemudian bitakdimil muthannah awil itsnain, kalau Ramadan itu mulainya di malam Senin atau hari Senin, ya, maka jatuh Lailatul Qadarnya itu di 21. Kalau hari Selasa jatuh di 27. Kalau hari Rabu maka jatuhnya di 29. Nah, maka atau hari Kamis maka jatuhnya di 25, malam ke-25. Atau hari Jumat maka jatuhnya di malam ke-27. Nah, ini diantara pendapat sebagian ulama. Kemudian faedah yang terakhir yang akan kita bacakan di sini, kalaulah orang ada seseorang bernadar untuk sholat di malam Lailatul Qadar, bernadar nih, maka dia wajib untuk sholat di setiap malam 10 malam terakhir, karena ini menjadi rahasia. Belum ada yang tahu turunnya kapan. Nah, misalkan nih ada bapak-bapak di sini yang pernah bernadar, saya bernadar kalau cita-cita saya, target saya tertunai, maka saya akan sholat di malam Lailatul Qadar. Nah, cara nunainya gimana? Sementara kita nggak tahu turun Lailatul Qadarnya kapan. Nah, maka anjuran dari musannif di sini, hendaklah dia sholat malamnya itu di setiap malam 10 malam terakhir. Imam Maruyani mengatakan, kalau ada orang mengatakan anti talikun Lailatul Qadar fa waqa'at talaq bi mudhil ashril awakhir min Ramadan. Nah, kalau misalkan ada orang mengatakan kepada istrinya, engkau saya talak di malam Lailatul Qadar, maka talaknya ini jatuh setelah selesai 10 malam terakhir. Kemudian sebagai penutup juga di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian dia susulkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari dilahirkan dari rahim ibunya. Ini riwayat At-Tabrani. Di dalam riwayat Imam Muslim, kana kasiyami dahri, pahalanya sama seperti puasa selama 1 tahun. Wa tatabaha inda Syafi'i afdal, dan berurutan ini menurut madhab Syafi'i lebih afdal. Berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, menurut mereka tidak berurutan itu lebih afdal, dan ini tentu disesuaikan dengan kemampuan kita, ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita bahas, ya. Mudah-mudahan menambah wawasan serta khazanah keilmuan kita, dan kita lebih semangat untuk berjuang bersama-sama untuk menggapai keberkahan malam Lailatul Qadar yang kita masih ada sisa, ya, 6 sampai 7 malam lagi. Baik Bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup mungkin ada sesi tanya jawab, ya, boleh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita mengikuti tausiah mengenai hikmah dan fadilah dari malam Lailatul Qadar. Bagi jamaah mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan kepada Ustaz sebelum kajian ini tutup. Waktu kita persilahkan. Silakan, Pak. Baik, sebentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya minta apa ya? Minta ditetapkan hati saya lah gitu ya. Jadi gini,
kalau bulan puasa itu kan ada suatu ketetapan yang kita yakini bahwa mau dia itu level imannya setebal ustadz atau serendah saya itu kita dapat semua. Semisal baca Quran itu minimal satu huruf 10 kebaikan. Mau saya baca Qurannya satu hari cuma satu ayat sama yang satu hari hatam itu insya Allah sama. Nah kalau untuk malam Lailatul Qadar ini, apakah kata-kata dapat itu kami punya hak gitu, apa ya? Dengan segala kemegahan, bonus dan apa itu, apakah itu juga bisa jatuh ke kami yang khatamnya juga enggak, menghidupkannya itu dengan tarawih aja kita sudah prestasi lah bagi kami ini yang rendah iman gitu loh. Kalau Ustadz bilang kan, kalau level Ustadz bilang meramaikan masjid itu benar-benar masuk maghrib keluar subuh kan gitu ya. Tapi kalau kami kan segitu aja kami itu udah terseok-seok gitu loh. Apakah kami itu kategorinya dapat gitu loh. Apakah kedua misalkan semua kebaikan itu bagus di 80 tahun gitu loh. Apakah yang dapat kebaikan itu orang-orang yang sadar saja. Semisal saudara-saudara kita yang mungkin baik tapi dia nggak sadar itu malam Lailatul Qadar gitu kan. Dia hanya memberi 1-2. Apakah orang-orang itu dapat juga kebaikan malam Lailatul Qadar? Pertanyaan apakah dia dapat, kan tadi penjelasan ada 2 itu, dapat pahalanya itu yang 80 kali lipat dan ada faedah yang lain tuh Ustadz bilang tuh bersinar nanti di akhirat apa segala macam. Apakah saya cuma modal terawih bersama itu sudah masuk kategori menghidupkan Ramadan dan dapat Lailatul Qadar itu? Itu aja tuh. Baik, jazakumullah khair. Ya. Ada hadis Nabi SAW yang boleh ini jadi pegangan kita Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Maknanya rumusan dari Allah Subhanahu wa taala, satu amal ibadah, satu amal kebaikan itu memang rumusnya itu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu amal kebaikan ibadah, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipatnya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tadi ya saya baca sehari mungkin cuman seayat gitu. Nah, seayat yang kita baca ini seperti pahalanya 10 ayat gitu. Ya, orang yang bacanya 10 ayat sama dengan 100 ayat dan seterusnya dalam segi pahala. Nah, kemudian begitu juga orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, tentu tadi sudah kita bahas ya. Ada beberapa pendapat ulama di sini. Jadi ulama di sini bermacam-macam. Ada yang memang saklek, ada yang agak sedikit longgar. Nah, yang agak sedikit longgar ini mengatakan gini. Orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian melanjutkan dengan sholat taraweh, tapi dia meniatkan dengan ibadah tersebut untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka orang ini akan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar tersebut. Yang tidak dapat gimana? Yang tidak dapat memang yang cuek gitu ya. Yang cuek itu ya dia sholat isya kagak, apalagi tarawehnya kan gitu ya. Nah, maka ada ya di antara hadis Nabi juga yang pernah kami temukan, man hurrimaha faqad hurrimal khair. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan Allah di malam Lailatul Qadar, sungguh telah terhalang dari semua kebaikan. Kenapa? Tadi Allah turunkan malaikat, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Karena bapak-bapak kalau misalkan sudah niat di malam tersebut, saya niat sholat isya saya, sholat taraweh saya, sholat witir saya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah dengan
dengan niat seperti itu. Kecuali kalau kita tidak niat apa-apa gitu ya. Nah, tentu akan berbeda juga ya, berbeda juga kalau ada orang yang menambah masanya setelah sholat taraweh, mungkin dia pulang dulu ke rumahnya, kemudian balik lagi ke masjid niat i'tikaf. Ini ada juga ya, ini ada juga fadilah dari Allah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu barang siapa yang beriktikaf di 10 malam terakhir ya, ini juga sudah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza dakhalal ashrul awakhir min Ramadan syadda mizarahu. Nabi kalau sudah masuk 10 hari 10 malam terakhir, Nabi akan mengencangkan tali pinggangnya, tali sarungnya ya. Jadi lebih banyak ibadah kepada Allah ketimbang ngelus-ngelus bini gitu bahasa kitanya. Nah, sehingga kita yang penting niat dulu Pak ya, niat dulu, insya Allah masalah kebaikan itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak zalim kepada kita. Dan tentu kalau misalkan tadi sama, tentu beda. Ada orang yang misalkan ngisi bensinnya ceban sama yang ngisi bensinnya gocap gitu, kira-kira sama apa beda? Beda Pak. Yang ceban mungkin hanya sampai ke mana gitu, yang gocap ini bisa nyampe luar Jakarta kan gitu ya. Nah, sehingga orang yang mungkin tadi niatnya ketika sholat isya, saya niat menghidupkan malam Lailatul Qadar, lanjut taraweh, lanjut witir, setelah witir pulang ya, dapat keberkahannya, dapat ya. Tapi beda dengan orang yang menambah i'tikafnya, kemudian di malam hari di sepertiga malamnya dia bangun tahajud lagi dan sebagainya, ini tentu lebih baik lagi. Nah, kemudian tadi disebutkan orang yang berusia 80 tahun ya itu. Nah, ini ada fadilah orang yang sudah tua kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun orang ini berdosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, astahyi minhu, saya malu kepada dia. Karena apa? Dia sudah beruban tapi masih mau ibadah gitu Pak. Ya, ada sebagian riwayat menyebutkan walaupun hanya sekedar muslim gitu. Ya, walaupun hanya sekedar muslim. Ini diantara fadilah ya, kalau kita ini harus mempertahankan keislaman kita sampai akhir hayat, karena tuanya orang Islam itu tetap menguntungkan. Allah malu untuk mengazab orang yang sudah tua dalam Islam seperti itu. Kemudian sebagai tambahan Bapak yang dirahmati Allah, ada di dalam riwayat hadis disebutkan Nabi menggambarkan tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar itu, malam tersebut Lailatun Baljah. Jadi malamnya itu terasa sangat tenang, terasa sangat bersih gitu malamnya. Kemudian suhunya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian kalau ada serangga-serangga malam itu Allah akan izinkan untuk diam sehingga terasa lebih sunyi. Kemudian di langit ini terasa langit itu kayak bersih dan tidak diizinkan oleh Allah kepada setan untuk melemparkan ya, kalau kita mungkin bahasanya meteor ya dan sebagainya. Kemudian dan di pagi harinya Allah Subhanahu wa taala akan izinkan matahari naik, tapi naiknya ini seperti bulan purnama, tidak ada silaunya gitu. Nah, cuman saya kemarin curiga hari kemarin ya. Hari kemarin itu pas saya bangun tidur jam 9-an, saya berangkat ke tempat kerja, itu redup, mungkin sama ya. Saya curiga gitu, saya curiga malam kemarin gitu. Tapi karena ini kecurigaan ya, jadi belum saya tentuin gitu. Ya tetap kita berjuang Mbak, ya tetap kita berjuang. Ya bisa jadi mungkin kemarin bukan, tapi yang sudah ibadah di malam kemarin alhamdulillah. Yang belum kita berjuang lagi di malam-malam sisanya. Ada yang lain Pak mungkin? Baik, sudah terjawab Pak. Baik, mungkin dari jamaah yang lain ada pertanyaan, silahkan. Satu lagi. Baik, saya kira sudah cukup. Ya. Kayaknya sudah cukup Ustaz. Mohon izin untuk ditutup, dipimpin dengan doa. Terima kasih. Baik Bapak yang dirahmati Allah, apa yang telah kita kaji mudah-mudahan
menambah wawasan serta khazanah keilmuan kita, dan kita diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk mengamalkan serta menyampaikannya kepada yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal yatama wal masakin wa yarhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur raziqin waftah lana fa innaka khairul fatihin waftah lana fa anta khairur rahimin waghfir lana fa anta khairul ghafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qiraatina wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang dirahmati Allah, atas segala kekurangan mohon dimaafkan seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.